Majukan. Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SHMH, pimpin apel pemberian reward kepada 18 personil Polres Samosir berprestasi. Hal itu terungkap saat Polres Samosir gelar apel pergeseran pasukan, Serpas, dalam pengamanan Operasi Ketupat Toba 2022 yang dirangkai dengan pemberian reward personil berprestasi. Tampak Komandan apel kegiatan itu, KBO Binmas Ibda Rahmat Kurniawan, dan diikuti para PJU Polres Samosir dan personil Polres yang bertempat di halaman Mako Polres Samosir, Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Menurut Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon, pemberian reward itu didasari atas keberhasilan personilnya dalam pengungkapan tindak pidana curanmor dan tindak pidana narkotika ladang ganja seluas 0,5 hektar. Dan secara khusus Kapolres juga memberi reward personil yang disiplin dalam kegiatan Polres Samosir. Sedangkan apel pergeseran pasukan bertujuan menindaklanjuti telegram Kapolda Sumut, agar seluruh personil dalam pergeseran pasukan diapelkan terlebih dahulu, serta memberikan dukungan anggaran sebelum menjalankan operasi pengamanan Ketupat Toba 2022 di Kabupaten Samosir. Dalam amanatnya Kapolres Samosir menyampaikan, Operasi Ketupat Toba 2022 akan dilaksanakan, mulai tanggal 28 April tahun 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei tahun 2022. Selanjutnya dilakukan pengecekan kesiapan Operasi Ketupat Toba 2022 yakni, pengecekan ranmor dinas, pengecekan kesehatan personil, pembagian vitamin, hand sanitizer dan obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Wakal, para kabak, kasat Kapolsek, rekan personil Polres, Polsek jajaran, ada teman-teman media di sini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Rabu 25 April 2022, kita masih dalam keadaan sehat, cuaca yang mendukung untuk kegiatan kita laksanakan. Terima kasih rekan-rekan buat kehadirannya, seluruh yang ada di lapangan apel Polres, bahwa apel kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2022 semalam Bapak Kapolda langsung memimpin latihan pra operasi Ketupat Toba 2022. Ya, Bapak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Irwasda, seluruh PJU lengkap dan jajaran. Penekanannya adalah yang pertama, bahwa kegiatan Operasi Ketupat Toba 2022 dimulai besok hari Kamis 28 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022 atau selama 12 hari. Kita diminta harus siap fisik, mental, dan sarana prasarana termasuk pospam, posyan, ya, kendaraan dinas dan lain-lain. Utamanya HT. Ini saya ingatkan sidik, ya. Perintahnya HT harus bisa, tidak ada alasan. Nanti Pak Waka, Pak Kabak saya minta tuntaskan. Ya. Dan hari ini juga harus dibagi. Karena nanti akan ada pengecekan, ya, masing-masing jajaran. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan, ya. Khususnya Kapospam, Kaposyan harus tahu, harus menguasai, termasuk anggota seluruhnya yang dilibatkan dalam Operasi Ketupat Toba 2022. Jadi kita dilibatkan ini 127, ya, 2/3 dari kekuatan, ya. 127 personil ini nanti akan di-plotting di Pospam dan Posyan. Kita ada 10 Pospam, ulangi, pos terdiri dari 7 Posyan, 3 Pospam.
Ya, pospam dan posyan itu perbedaannya adalah pospam itu untuk pengamanan jalur, ya, pengamanan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di seputaran lokasi tersebut. Sedangkan pos pelayanan itu pengamanan di seputaran objek-objek, ya, yang contohnya ada keramaian, misalnya pelabuhan, ya, kemudian juga ada mungkin mall, tempat pusat perbelanjaan dan lain-lain. Jadi rekan-rekan pahami dulu apa perbedaan pospam dan posyan, apa pos terpadu. Semuanya saya minta di sini harus tahu. Ya, berikutnya perintah dari Bapak Kapolda dan Wakapolda, ya, para Kapospam dan Kaposyan nanti akan dicek dan paparan terkait potensi-potensi apa kerawanan yang ada di seputaran atau di objek Pospam dan Posyan tersebut. Contoh, pos pelayanan Ambarita, Simanindo, Sumbersari, ya, di seputaran pintu-pintu pelabuhan. Potensi atau ancaman gangguan harkamtipasnya apa? Ya, mungkin padat lalin, antrian panjang. Potensi untuk bencana alam apa? Mungkin ada di seputaran, ya, Simanindo, jalan yang rusak, longsor dan lain-lain. Artinya kita bukan hanya menguasai di seputaran pos PAM atau posyan tersebut, tapi kita harus menguasai, ya, di satu kecamatan tersebut atau di wilayah-wilayah yang ada potensi ancamannya. Jadi kalau satu regu ada berapa Pak? 7 atau berapa? Satu regu 5 Kapospam, Kaposyan, APP setiap hari. Ya, rekan-rekan, pagi hari ini kita akan melaksanakan tugas berdasarkan perkiraan intelijen, ya, bahwa akan ada unjuk rasa, akan ada onan, akan ada kegiatan masyarakat, ya. Untuk itu, ya, fungsi preemptif intelijen Babin Kamtipmas, ya, melakukan patroli jalan kaki misalnya, Samapta patroli roda 2, intelijen, ya, lakukan deteksi dini, penggalangan dan lain-lain, ya, reskrim, opsnal, ya, di tempat-tempat kantong parkir cek jangan sampai terjadi curanmor. Apabila ada pungli-pungli parkir liar, ya, lakukan penindakan. Jadi tidak ada di objek Pospam Posyan itu nanti ada yang pungli, ada narkoba, ada kegiatan-kegiatan pidana lainnya 303 dan lain-lain. Ini saya ingatkan ini. Jadi kalian di dalam pos itu bukan hanya duduk, bukan hanya diam atau main HP. Kapospam, Kaposyan bertanggung jawab bagi tugas 1 kali 12 jam. 1 kali 12 jam itu apa kegiatan kalian dicatat di dalam buku jurnal kegiatan. 1 jam 1 kali saya minta semuanya dicatat. Ingat nih, jangan apel serah terima dicatat, habis itu apel serah terima lagi, ya, seperti yang kalian lakukan selama ini. Setiap 1 jam 1 kali saya minta itu diisi apa kegiatannya, ya. Cukup yang di dalam itu hanya 1 personil, ya, Kapospamnya. Yang lain silakan patroli jalan kaki, patroli roda 2, patroli roda 4 dan lain-lain. Makanya kita siapkan hari ini roda 2, roda 4, peluit, HT. Itu semuanya nanti akan dipergunakan dan akan dilakukan pengecekan langsung oleh Pamatwil dan Bapak Kapolda. Pamatwil kita ada 2, semuanya akan besok datang ke sini melakukan pengecekan. Dari mulai Pospam, Posyan, kendaraan dinas, kelengkapan perorangan, kelengkapan regu, posko, buku jurnal, tabulasi kejadian, ya. Jadi rekan-rekan, saya minta, ya, kita harus
tahu apa tugasnya. Kita harus tahu siapa kaposnya, siapa pemimpinnya. Kemudian satu pos itu nanti ada dari teman-teman instansi lain, ya, dari TNI, dari Pemkab yaitu Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, ya. Kemudian nanti kendaraan mobil alat berat, mobil derek, ya, itu semuanya harus ada operatornya, harus ada nomor HP-nya, ya. Nanti Pak Kabop dicek kembali. Kemarin saya sudah perintahkan buat surat, dan saya kemarin sudah bicara dengan Pak Bupati, Pak Wabub pada saat buka puasa bersama di Masjid Al Hasanah, ya. Jadi surat yang saya sudah buat, saya minta tolong ditindaklanjuti oleh para kabak, kasat, ya, kanit, tipikor, dan OPD karena ASN, PHL mulai tanggal 29 libur, ya, libur. Jadi jangan sampai pada saat nanti pelaksanaan operasi ketupat kosong, tidak ada dari Pemkab ataupun dari instansi lain. Ini saya ingatkan ini, terutama para Kapospam, Kaposyan. Kalau nanti tidak hadir, Kapospam atau Kaposyan yang mendapat sanksi. Karena perintah Pak Kapolda, semua yang bertanggung jawab adalah Kapospam dan Kaposyan. Laporkan dengan saya, laporkan dengan Pak Kabaop. Apabila nanti misalnya tidak hadir, jangan dibiarkan. Makanya setiap pagi para Kapospam, Kaposyan, ya, laksanakan apel pagi 0800, cek kekuatan, absensi. Apabila ada yang tidak hadir, laporkan di grup, ya. Kemudian Pak Kabop telepon, ya, misalnya dari Koramil, telepon dan ramilnya, dari Dinkes, telepon Kadis Kesehatannya. Karena di tingkat atas Forkopimda kita sudah koordinasi, dan ini sudah kita sepakati, kita laksanakan dengan bersama-sama. Berikutnya arahan dari Bapak Kapolda juga bahwa terkait potensi-potensi ancaman itu, kemacetan, tanah longsor, ya, gangguan Harkamtipmas, ya, tolong nanti Pak Kasat Intel dan anggota setiap hari update perkembangan, ya, perkiraan intelijen, buatkan LI, buatkan Infosus, buatkan produk-produk supaya kita tahu selama 12 hari kegiatan operasi Ketupat Toba ini, Ketupat Toba ini, ya, kita bisa antisipasi. Contoh, jadwal kapal di pintu-pintu pelabuhan Ambarita, Simanindo, Sumbersari, dan lain-lain ini jam berapa saja kapal sandar di wilayah kita. Itu harus ada ditempel di pos-pos. Kemudian setiap ada jadwal kapal itu anggota harus ada, ya, harus melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan, ya, sama kayak kita melaksanakan kegiatan kemarin COVID, ya, tetap harus menggunakan masker, protokol kesehatan masyarakat yang masuk. Jadi di pos-pos saya minta tolong nanti Pak Kabaop, ya, dibagi masker. Jadi pada saat nanti misalnya penumpang turun ada yang tidak menggunakan masker, ya, kita akan berikan masker. Kemudian terhadap roda 2, roda 4, ya, dilakukan pengecekan lantas. Yang tidak menggunakan plat, yang kelihatan mungkin plat dari luar daerah, BL ataupun BG dan lain-lain, cek, tanyakan identitasnya. Kemudian setelah itu tanyakan apakah sudah vaksin atau belum. Arahan Bapak Presiden, semua masyarakat yang mudik wajib sudah
vaksin ketiga, booster, titik. Yang belum vaksin ketiga, arahkan untuk balik kanan. Tegas. Ya. Kemudian berikutnya, apabila ya ada temuan-temuan, ya segera ya melaporkan ke posko. Jadi Kaposko, saya minta tolong ya, Kaposko monitoring. HT itu pegang terus Kaposko. Ya, HT pegang terus. Dari mulai nanti Kaposko, Kapospam, Kaposian, saya sebagai Karendal Ops, ulangi, sebagai penanggung jawab, Kabak Ops sebagai Karendal Ops, para Kabak Kasat, saya minta semuanya pegang HT. Karena ini udah perintah Bapak Kapolda. 1 jam 1 kali, saya minta nanti piket jaga Buhit 00, pancarkan, digetarkan masing-masing pos pam-posyan. Yang patroli, lantas, samapta, ya, semuanya monitoring. Ya. Di posko saya minta sudah lengkap dengan masing-masing laporan rendiat harian, Satgas 1 sampai Satgas 4 dan seterusnya. Ya, kemudian masing-masing operator Satgas paling lambat jam 3 sudah melaporkan ya kegiatan harian. Kegiatan hariannya jangan copy paste. Ya, sesuaikan. Karena saya pernah cek kegiatan harian rendiatnya, tabulasi kejadiannya beda, lokasinya beda, kelihatan tidak dibaca oleh Kapospamnya atau Kaposiannya atau Kaposkonya, nggak dicek. Nah, saya minta tolong rekan-rekan, pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat Toba 2022 tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Bedanya adalah pada saat operasi Ketupat Toba 2022 tahun lalu, 2021, kita melakukan penyekatan. Perhatikan ke sini, yang belakang, semuanya matanya ke sini. Ya, jangan ada yang goyang-goyang. Tahun lalu kita melaksanakan penyekatan sehingga masyarakat ya jumlahnya tidak terlalu banyak harus mudik. Tahun ini pemerintah mengizinkan seluruh masyarakat untuk mudik dengan catatan sudah melaksanakan vaksin ketiga atau booster. Prediksi untuk yang masuk ke kawasan Danau Toba ya diperkirakan akan datang ke Samosir, khususnya ke Sibea-bea. Ya, jadi Kapos Pam harian, Tele, ya, Kapos Pam Gotik, KBO Narkoba, saya minta tolong, ya, harus menguasai, ya, titik-titik rawan kemacetan ada berapa banyak. Nah, ini Pak Kabaop nanti sama Pak Kasat Lantas kita buat peta, ya, kita buat peta, kemudian kita buat di situ nanti misalnya dari pos Pam Ambarita sampai ke Sibea-bea jalur darat itu ada berapa titik-titik kemacetan, simpang-simpang 4, pasar-pasar, ya, atau sekolah-sekolah. Di masing-masing titik-titik tersebut plotting anggota. Kita mendapat jumlah personil untuk penebalan berapa, Pak? 9. Kita dibantu lagi dari Polda 9 personil, baca ya. Dari Dimas dan Opit. Ya, Dimas dan Opit. Ini kita ditambah lagi nih sama Pak Kapolda ini. Jadi saya minta nanti yang 9 penebalan itu Pak Kabaop tempatkan mereka di titik-titik yang rawan kemacetan. Karena mereka dari Polda, mereka belum tahu medannya, saya minta personil lantas, ya, Samapta atau Polsek yang tahu, ya, nanti disampaikan kepada mereka. Di sini kemacetannya adalah misalnya di mana Rangat, ya, kemudian di Simpang Cianjur, di tempat-tempat Onan dan lain-lain. Harus ada komunikasi, rekan-rekan. Makanya kemarin sprint saya revisi, masing-masing pos harus ada personil lantas, Pak Kabau. Kemarin saya lihat ada beberapa pos yang tidak ada personil lantas, Humas, Reskrim, Intel,
Kalau mereka nanti ditempatkan pengaturan lalin, ya bisa yang kayak dikasih tahu Pak Kapolda tuh, cara stopnya begini. Bener gak kemarin kita, Pak Peju kan? Pak Kapolda tuh langsung sampaikan, ada anggota yang kayak mendorong mobil katanya, ya Pak ya. Nah, kalian jangan sempat nanti seperti itu, terutama baja-baja. Udah jelas gerakannya, kanan, ya pelan, stop depan, ya 2 jalur. Pelajari, jadi kau jangan pendidikan tidur. Kalau nggak tahu browsing, ya. Termasuk reskrim intel semuanya tanpa terkecuali, karena perintahnya seluruh personil yang dilibatkan wajib menggunakan fluid. Berarti kalau pegang fluid harus tahu bagaimana fluid untuk biasa, bagaimana cepat. Kemarin udah saya latihkan di sini. Ya, dan semua personil reskrim, narkoba, intel pakaiannya PDLT, benar ya? Semua pakaian dinas. Pakaian dinasnya sesuaikan. Ya, jangan nanti celananya kebesaran, resletingnya lepas. Ya, dia fungsi reskrim tapi brimob. Padahal pusat lari aja 1 kali udah pingsan. Banyak semua wing-wingnya kan, sampai wing kurve, ya? Padahal ya kita yang tahu, nggak usah saya bilang lah ya. Jadi biasa-biasa aja. Yang penting kerjamu tunjukkan, itu loh. Penampilan saya minta, ya penampilan kalian semuanya harus bagus, rapi. Ya, kalau ada celana-celananya yang molor, bajunya yang kendor-kendor, ya bawalah nanti ke tukang jahit itu. Ya, harus bagus kita. Kopel, ya kopelnya dikencengin. Yang overweight, yang gendut-gendut, saya minta kalian olahraga. Baja-baja, ya saya kasih waktu sebulan. Kau nggak bisa ideal, ya, nanti saya bawa lari setiap hari. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, ancaman-ancaman tersebut, yang plotting-plottingan tersebut, saya minta tolong ya Pak Kaboop, kita laksanakan rekayasa lalin. Ya, hari ini atau besok paling lambat, kalau bisa hari ini. Pak Kasat Lantas, Pak Kaboop, para Kapospam, kita nanti melaksanakan rekayasa lalin supaya kita tahu jarak dari misalnya pos Ambarita, pos Simanindo ke objek wisata Sibiapia berapa kilo, ada berapa titik, ya berapa simpang, ya. Kemudian jarak dari situ ke Sigali-gali berapa kilo, ya ada berapa simpang. Jadi semuanya, maksud saya rekan-rekan kita harus tahu, karena rata-rata yang datang nanti ke Samosir itu rata-rata masyarakat yang akan liburan, ya. Nah, tolong rekan-rekan, ini saya tidak sampaikan semua, hanya intinya saja, karena kemarin Pak Kapolda menyampaikan kita harus siap dan jangan underestimate, kita jangan sepele. Ya, apabila kita bisa melaksanakan ini dengan baik, ya, insya Allah mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan kita ini nanti juga akan mendapat apresiasi, khususnya Samosir. Ya, jadi sekali lagi saya minta nanti Pak Kabaop, Pak Kasat Lantas, karena baru pulang dari Polda, nanti kita selesai ini, ya. Ya, jam 10 saya minta Bapak paparan Kabaop sama Kasat Lantas 3 hari di Polda, 3 hari kan? Ya, 3 hari di Polda paparkan apa-apa saja itu. Yang jelas saya minta kita harus tahu titik-titik kemacetan, kemudian dibuatkan peta, ya, bagaimana taktikal game ataupun taktikal floor, ya harus tahu, harus pintar semuanya, harus belajar, ya, jangan cuma laporan lisan. Izin komandan, kalau ditanya nanti Pak Kapospam, Kaposyan atau Padal, bagaimana situasi di pos Sigoting,
Izin komandan, ada si Bebe ya. Ya semua tahu ada si Bebe ya. Tapi potensi apa saja yang ada di sini? Potensi kemacetan. Bagaimana CB-nya, cara bertindaknya? Izin komandan, alternatif pertama, ya kami akan buka tutup. Alternatif kedua, kami akan membuat one way, satu jalan. Nah ini harus tahu langkah-langkahnya. Nah, ini Pak Kasat Lantas, ya, Pak Kabaop dengan objek wisata tersebut harus tahu. Pak Baba, bagaimana apabila pengunjung ramai? Ya, gunakan toa, ya. Patroli roda 2, himbau kepada jangan seperti kemarin ada yang tenggelam, ya, ada anak-anak yang kena baling-baling itu. Nah, itu tolong diantisipasi. Seluruh pemilik objek wisata, pengelola buat himbauan, spanduk, ya. Dan karena pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2022 ini sandinya adalah sehat, setiap tempat-tempat objek wisata, setiap pos-pam posyan saya minta ada tenaga medis. Ya, kemarin kita sudah bersurat ke Pak Bupati itu, Pak Kabau, coba nanti ditindaklanjuti. Tenaga medis harus ada standby. Ya, kalau belum ada, saya minta tolong nanti Pak Kasat Reskrim, Pak Kanit Tipikor siang hari ini koordinasi, minta namanya, minta nomor HP-nya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti Pak Kabaop kita akan melaksanakan simulasi antisipasi kecelakaan danau. Belajar dari pengalaman 2018 KM Sinabung yang pernah tenggelam menjadi tragedi nasional, saya sudah minta nanti kita akan membuat simulasi dari mulai pihak ASDP, kapal, ya, kemudian KSOP, ya, mereka harus kita cek kesiapannya. Contoh misalnya, kalau kapal berlayar dalam keadaan cuaca, ya, menurut BMKG misalnya hujan, berawan, ombak tinggi, apa langkah-langkah atau kesiapannya? Apakah mereka mempunyai jaket pelampung? Apakah setir kemudinya ada cadangan sebanyak 3 seperti kemarin dari SDP paparan, setiap kapal harus ada 3 cadangan kemudinya. Apabila putus atau ada gangguan di tengah danau itu bisa diganti. Dan kemudian apabila ada kecelakaan, berapa lama dari pintu pelabuhan ataupun misalnya, ya, titik jalur darat, ya, sampai ke lokasi. Nah itu kita nanti Kasat Pol Air lakukan simulasi dengan kapal C1, C2 kita berapa lama bisa jarak tempuh, ya, rata-rata per knot berapa, untuk membantu menolong berapa kapasitas kapal kita. Apabila ada yang tenggelam, bagaimana ban pelampung berapa banyak harus kita siapkan, ya. Mercusuarnya bagaimana, malam hari bagaimana lampunya, apabila mati bagaimana. Siapkan itu Pak Kasat Pol Air, anggota siapkan. Ya, saya sudah sampaikan ke Pak Bupati hari ini atau paling lambat besok kita melaksanakan simulasi. Tahap 1 bagaimana, tahap 2 bagaimana, emergensi bagaimana, kelengkapan dari kapal bagaimana. Tidak boleh kapal berlayar melebihi dari kapasitas. Berapa kapasitas kapal harus tahu para kapospam kaposyan. Manifest itu bisa berbeda dengan manual. Kemarin saya sudah minta para petugas di pelabuhan wajib menggunakan alat manual yang sistem pencet, ya, jadi kalau masuk penumpang pencet. Karena kalau dengan manifest itu kadang-kadang tidak sama, ya. Nah ini kita harus koordinasi dengan pihak kapal, ASDP, Syah Bandar dan lain-lain, KSOP, untuk jadwal kapal kayu malam atau subuh diantisipasi. Mereka mengangkut roda 2 curanmor, narkoba ataupun kayu ilegal dan lain-lain. Apa ancamannya? Intelijen berikan produk-produk, ya. Ini saya minta rekan-rekan
bisa nanti dilaksanakan, dan saya minta semuanya harus aktif. Ingat moto dari Pak Kapolda, teruslah berbuat baik, kerja cepat, cerdas, dan tuntas. Laksanakan itu. Ya, kemudian yang berikutnya untuk anggaran, nanti selesai ini kasih KU. Mana kasih KU sama anggota? Ya, selesai apel ini pemeriksaan roda 2, roda 4 ya. Semua anggaran bagikan. Ya, jatah anggota bagikan. Ya, tanda tangan, dokumentasi. Ya, tidak ada pemotongan, tidak ada hal-hal yang lain. Untuk kegiatan operasi Ketupat Toba 2022 ini saya minta tolong ya, rekan-rekan semuanya harus semangat. 4 hari lagi ya, teman-teman muslim pertahankan ya. Ya, insya Allah dengan puasa kita di bulan suci Ramadan ini ya, niat amal ibadah kita yang baik ya, mendatangkan berkah, amanah. Saya percaya itu ya, dan saya yakin di era pandemi Covid ini ya, puasa kita lebih berpahala apabila kita melakukan hal-hal yang baik ya. Itu saja rekan-rekan. Yang berikutnya, nah ini terima kasih buat para jagoan-jagoan ya, tepuk tangan dulu nih. Hari ini kita melaksanakan reward ya, penghargaan kepada personil yang berprestasi. Yang pertama, pengungkapan tindak pidana narkotika ya, ladang ganja sebanyak 0,5 hektar ya. Terima kasih Pak KBO Narkoba, Pak Aibtu Swati Sinaga ya, sebagai Katim yang memimpin. Kemudian Brigadir Bribka ya, Bribka Beni Situmorang, Brigadir Bribka atau Brigadir apa Chandra atau siapa, si Dedi ya, Dedi Sigalingging, terus Chandra Barimbing ya yang opsional, Roberto, siapa lagi nih yang narkoba, siapa lagi, angkat tangan dulu, udah lupa saya. Saputra ya, itu untuk penyelidik ya. Kemudian untuk pengungkapan sindikat curanmor ya, Pak Kanipidum, terima kasih ya, yang memimpin langsung ke Siantar. Kemudian tim opsional, angkat tangan dulu opsional ya, opsional ya, Canda Barimbing, Subrata, Mardianto. Penyidik pembantu, tim sidik penyidik pembantu, angkat tangan ya. Nih 1, 2, Eri, Chandra, Sauki, Lister, Eko, Mei ya, yang sering TK dan yang sering terlambat. Hari ini kalian dapat reward, tepuk tangan dulu ya. Artinya kalau kalian terlambat TK ya dihukum, kalau kalian berprestasi ya saya kasih reward. Adil kan? Adil nggak? Itu kalau salah ya ditegur, kalau kalian prestasi ya dikasih reward. Coba angkat dulu tuh penghargaan kalian, bingkai emasnya itu. Angkat dulu. Ah, ya. Baru kali ini kan dapat bingkai emas kan? Ya. Ya, cairnya nanti di. Selamat ya, sekali lagi ya. Ya. Nah, ini yang lain daripada yang lain ini. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Kasium kita ini. Ini kategori paling sabar, paling tabah, paling apa lagi? Paling gagah, paling jujur, paling mabuk. Faisal nih. Ya, selamat ya Kasium ya. Ini kalau nggak ada Kasium kita nggak bisa nih ya, apel seperti ini ya, luar biasa ya. Walaupun single factor, ada anggotanya tapi hilang-hilang, nah, dia tetap kerja terus ya. Tadi ada ASN kayaknya satu orang, mana? Udah pingsan? Ada tadi ASN satu orang ya, tertib kategori apa Pak? Tertib administrasi ya. Ya, kenapa saya kemarin memberikan saran ada pemberian tertib administrasi ya. Tolong kita semuanya terutama Min ya,
supaya belajar tertib administrasi. Itu sangat penting. Ya, semua min satker. Itu saja, tapi jangan cepat puas. Saya minta tim yang sudah sekarang mendapat reward pengungkapan narkoba, kalian masih ada PR. Saya minta itu bertambah, ya, pengembangannya, ya, cek itu kembali orang-orang jaringannya, barang buktinya, kemudian juga nomor rekeningnya, ya. Curanmor kemarin dapat 2 ya, 2 atau 3, 2 tambahan BB, ya, dari si bisa, ya. Siapa tahu bisa bertambah lagi BB-nya dan TSK-nya, silakan, ya. Dan ungkap modusnya, ya. Saya tidak percaya itu modusnya hanya cuma mengangkat, ya. Karena kemarin waktu kita simulasikan 10 menit, ya, 10 menit dia mengangkat, jam 3 jam 4 sore banyak orang, ya. Apalagi profesinya 3 itu 2 tukang kunci, ya. Kalau nggak punya kunci letter T, mungkin dia bisa kabelnya itu, ya, wire-nya bisa kan putuskan. Nah, itu tolong diungkap, ya, dikembangkan. Itu saja rekan-rekan. Untuk para PJO saya tetap semangat, ya. Mari sama-sama kita bekerja sama. Rekan-rekan yang nanti ada pengecekan roda 2, roda 4, HT, saya minta tolong dibantu, ya. Kalau misalnya kendaraannya rusak, ya, kemudian mungkin hilang atau kalian titip sama pacar kalian, ya, sama siapa, tolong ditarik segera, ya, karena ini sudah ada perintah untuk pengecekan, ya. Saya minta nanti datanya, ya, dari Sarpras dan Pak Kabak SDM. Itu saja rekan-rekan, sekali lagi terima kasih, tetap semangat, ya. Kita berdoa semoga mulai hari ini sampai ke depan, ya, kegiatan operasi Ketupat Toba 2022 di Kabupaten Samosir berjalan dengan baik. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita dan menjaga kita. Selesai. Pembacaan doa.